izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi renungan bagi mereka yang malas mendirikan sholat. Renungan itu antara lain, yang pertama, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah menjelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Yang kedua, perenungan bagi mereka yang malas sholat. Buka Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada ila akhir ayat. Yang artinya bahwa tanda umat Muhammad itu setidaknya ada 5. Salah satu di antaranya kata Allah, rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ini artinya bahwa jika ada di antara kita puasanya baik, sedekahnya lengkap, zakatnya juga sempurna, bahkan sudah haji, tapi dia tidak sholat, kata Nabi, dia termasuk orang kafir. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penegasan Rasulullah SAW yang bisa kita lihat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan jilid 2. Perenungan ketiga bagi mereka yang malas sholat. Nabi pernah bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama, sholat itu kuncinya surga. Artinya apa? Jika ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak sholat, banyak amal kebaikannya, nanti di akhirat dia tidak punya kunci kebaikan, nanti di akhirat dia tidak punya kunci surga, bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Perenungan yang keempat bagi mereka yang malas sholat. Pernah suatu saat Nabi sedang ceramah, tiba-tiba datang anak muda menangis di hadapan Nabi. Nabi pun kemudian berkata, anak muda, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang sholati jenazahnya. Nabi bangkit dari tempat duduk dan marah. Berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu. Kenapa mereka tidak sholati bapakmu? Ya Rasulullah, bapakku tidak ada yang sholati jenazahnya karena jenazahnya berubah jadi babi. Nabi bangkit dari tempat duduk dan heran. Betulkah ada orang yang jadi babi? Nabi datangi setelah dilihat, na'udzubillah min zalik, betul jadi babi. Nabi kemudian doakan, kemudian berubah kembali menjadi manusia, dimandikan, dikafani dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi kemudian masukkan dia ke liang kubur. Apa boleh buat? Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. Anak muda, sini dulu. Saya ya Rasul. Sembahyangkah itu bapakmu? Anak muda berkata, ya Rasulullah, seumur hidup saya tidak pernah melihat bapak saya mendirikan sholat. Perenungan yang kelima, di alam kubur nanti, menurut buku Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laid As-Samarkandi, di situ dijelaskan bahwa orang yang tidak mendirikan sholat pada saat dia meninggal nanti di alam kuburnya, ada teman yang diutus dari neraka Jahannam, namanya Asi Suhuja Al-Uqra. Kemudian terjadilah dialog dengan jenazah dengan utusan ini. Jenazah itu berkata, man anta, siapa kamu? Kemudian berkatalah ini utusan dari neraka Jahannam, ana Asi Suhuja Al-Uqra, sayalah ular yang ekornya cuma 1 tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya ular ini? Melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama kita disiksa ular ini? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Na'udzubillah, zumma na'udzubillah. Perenungan yang ke-6. Nanti di alam kubur, setelah seluruh pengantar kembali dari pemakaman, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir menghampiri sang jenazah sambil menyodorkan 5 pertanyaan. Kelima pertanyaan ini harus dijawab sebelum dia melangkah ke tahap selanjutnya. Menurut para ulama, bagi mereka yang rajin sholat, tidak usah khawatir tentang pertanyaannya Mungkar dan Nakir di alam kubur. Kenapa? Jika sholatnya baik, maka seluruh pertanyaannya Mungkar dan Nakir akan dijawab oleh sholatnya. Mengakhiri uraian, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali memelihara sholat